Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mustafia dari kelas akuntansi. Di sini saya akan menerangkan tentang membuat bisnis plan saya. Latar belakang dari bisnis itu yaitu dengan usaha yang sekarang ini sudah terbilang banyak dan beraneka ragam yang berkembang. Ketika kita mempunyai suatu ide atau inovasi untuk mengolah tempe tersebut menjadi suatu keripik tempe, maka tidak hanya untuk lauk makanan saja, tetapi bisnis kami ini adalah tempe yang akan menjadi suatu cemilan ringan yang nantinya dapat kita kemas dan kita jual, atau ketika kita pasarkan ternyata hal tersebut nantinya akan menjadi nilai jual tambahan bagi pendapatan ekonomi seseorang. Deskripsi usulan usaha, yaitu yang pertama identifikasi usaha. Nama perusahaan kami yaitu Gemukis Home Industry. Nama produknya sendiri yaitu makanan ringan, yaitu keripik tempe Gemukis. Pemilik usaha saya sendiri yaitu Siti Mustafia, alamannya Perumahan Subinti, nomor Cijeduk, nomor RT 2 RW 3 Kendal. Visi dan misi saya itu berusaha untuk menyajikan variasi makanan ringan yang berbeda dengan cara pengolahannya kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau dan memperkenalkan usaha makanan ringan tersebut kepada masyarakat. Misinya memperkenalkan produk yang berkualitas dari bahan yang mudah ditemui di kalangan masyarakat menjadi produk yang baru yang lebih modern. Perkiraan lingkungan bisnis. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Kondisi lingkungan ekonomi di sekitar usaha sangatlah bervariasi. Akan tetapi, harga produk yang kami jual saat ini sangatlah terjangkau dan pangsa pasar kami tidak hanya di sekitar lokasi usaha, jika tidak menjadi suatu penghambat untuk menjual produk kami. Yang kedua, lingkungan industri. Bisnis yang kita jalankan bukanlah bisnis yang baru dan satu-satunya di Indonesia dan Kabupaten Kendal. Di sekitar kami juga masih banyak penjualan produk yang sama dengan produk kami. Rencana manajemen. Struktur organisasi yaitu kami sendiri mengolah. Proses produksi ada bahan yaitu kedelai, sagu, tepung, penyedap rasa. Alatnya yaitu satu kompor, alat pemotong tempe, yang ketiga penjepit plastik. Cara pembuatnya, yang pertama potong tempe dengan alat pemotong. Belum masukkan potongan tempe ke dalam penyedap rasa yang telah disediakan. Goreng tempe. Yang keempat, pengemasan tempe. Analisa strategi, yaitu yang pertama strike atau kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh usaha keripik tempe tersebut, yaitu memperoleh bahan pokok atau bahan utama yaitu kedelai yang mudah didapat dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki tanah yang subur. Yang kedua, merupakan variasi atau ide daripada masakan tradisional terbuat dari tempe. Nutrisi tidak hilang, tidak berubah warna, keripik renyah dan nikmat, menjadi oleh-oleh khas, menjadi cemilan sehari-hari. Weakness atau kelemahan, bentuk produk cenderung tetap atau sulit dibuat, tipe atau varian baru. Opportunity atau peluang usaha ataupun peluang berkembangnya usaha penjualan tempe tersebut dipastikan sangat dapat terjadi karena dalam hal ini tempe yang biasanya hanya diolah menjadi tempe goreng dengan usaha ini dapat diolah menjadi keripik tempe yang dapat menjadikan makanan cemilan. Oleh-oleh khas dapat didistribusikan ke tempat atau daerah lain dan dapat bersaing dengan produk makanan lain meskipun keripik tempe tergolong suatu produk makanan sederhana.
Kemudian ada respon positif yang diyakini terutama pada pendistribusian di wilayah pedesaan yang sejatinya menyukai makanan tersebut. Threat atau ancaman. Ancaman yang mungkin terjadi yaitu yang pertama, adanya produk lain yang lebih menarik. Yang kedua, varian rasa produk makanan lain yang lebih berwarna. Yang ketiga, persaingan harga antar produsen dalam pemberian harga. Analisa 4P itu yang pertama, produk brand. Di sini itu makanan ringan atau keripik tempe gemukis tanpa kualitasnya, tanpa bahan pengawet. Packing menggunakan plastik setengah kilo dikemas itu 1/4 kilo per bungkusnya yang ditempel label. Price atau harga satu bungkus berisi 1/4 kilo dengan harga 10.000 per bungkus. Analisa ekonomi. Modal awal mulai dari 150.000, pembuatan merek sendiri yaitu 100.000, kompor gas 500, alat pemotong tempe 1.500.000, penjepit plastik yaitu 500.000, yaitu total modalnya 2.750.000. Yang bisa dilihat di sini modal per minggu. Yang C, pengeluaran per bulan. Rincian per minggu. Pertama, bahan baku 213 per minggu. Transportasi sendiri 100.000 per minggu. Packing 30.000 per minggu. Karyawan terdapat 2 orang yaitu 100.000 per minggu. Jadi totalnya 443.000 per minggu. Jadi pengeluaran per bulan 4 kali 443.000 yaitu 1.772.000 per minggu. Pengeluaran per bulan ada tambah modal awal 1.772.000 ditambah 2.750 yaitu menjadi 4.552.000. Jadi modal pengeluaran awal produksi sendiri adalah 4.552.000. Penjualan. Pemasukan yaitu pertama, keripik tempe menjadi 100 bungkus, minimal 100 bungkus per minggu. Harga per bungkusnya sendiri yaitu 10.000, 1/4 kg. Jumlah pemasukan, jumlah keripik kali harga 100.000 dikali 100.000 dikali 10.000 yaitu 1 juta per minggu. Jadi pendapatan per bulan 4 kali 100 juta yaitu 4 juta. Keuntungan per bulan, pemasukan dibagi per bulan dikurangi pengeluaran dibagi per bulan yaitu 4 juta dikurangi 1.772 menjadi 2.200 sekian. Promotion. Yang pertama, personal selling. Pemasaran awal produk ini menjadi face to face, di mana melalui mulut ke mulut, kemudian terus berkembang. Yang kedua, media online. Kami juga memasarkan produk ini melalui jaringan internet. Pledge atau tempat. Kami tidak membuka toko atau kios, akan tetapi kami memasok kepada distributor, toko eceran, dan warung sesuai dengan pesanan, atau mereka datang langsung ke home industri kami. Segmentasi pasar dan terakhir pasar. Kami mengusahakan segmentasi pasar kami seluas mungkin, karena hampir semua orang menyukai tempe, tetapi kami memperkirakan pembeli potensial terbanyak adalah semua golongan. Secara garis besar, kami menciptakan dan menjual produk yang bersifat terjangkau. Kesimpulannya, berbagai macam hasil pertanian khususnya kedelai dapat menjadikan komoditas yang berkualitas jika kita memiliki kemauan, ide, ataupun gagasan untuk mengolah kedelai tersebut ke dalam suatu jenis makanan yang ringan. Salah satunya contoh dari bisnis kami itu keripik tempe, maka akan menjadi suatu peluang dalam berwirausaha dan juga dapat meningkatkan ekonomi seseorang dari hasil penjualan jenis makanan dengan keripik tempe tersebut. Nah, itu tadi penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih.